Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam An-Nawawi rahimahullahu taala hadatsana Bizar radhiyallahu anhu aidan an-nasa qala an-nasa min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam zahaba ahlud dusur bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Qala awalaysa qad ja'ala Allahu lakum ma yatasaddaqun inna bi kulli tasbihatin sadaqah wa kulli takbiratin sadaqah wa kulli tahmidatin sadaqah wa kulli tahlilatin sadaqah wa amru bil ma'ruf sadaqah wa nahyi 'anil munkari sadaqah wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Qala qalu ya Rasulullah ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Qala ara'aytum law wada'aha fil haram akana 'alaihi wizrun wa kadzalika law wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Rawahu Muslim. Fa fi kulli mafsal tahtaj ila sadaqah fakafa bi salati duha. Cukup dengan salat duha 360 mafsal tadi bisa terpenuhi. Aina dalil hunaka al ahadits fi fadli salati duha wa minha yatakhallas minas sadaqat min salatmi'ah wa sittina mafsal. Maka dari keutamaan salat duha, maka dicukupkan kewajiban kita untuk melaksanakan sedekah cukup dengan salat duha. Berapa rakaat? Cukup 2 rakaat. Mau ditambah 4 boleh, ditambah lebih dari 4 boleh. Yang jelas harus genap, karena genap di siang hari ditutup dengan witirnya maghrib, dan sholat malam witirnya ditutup dengan sholat witir. Maka mana dalilnya dicukupkan 360 anggota badan ini dengan melaksanakan sholat duha? Hadis Abi Dzar yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang keutamaan sholat duha. Qala yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah fa kullu tasbihatin sadaqah wa kullu tahmidatin sadaqah wa kullu tahlilatin sadaqah wa kullu takbiratin sadaqah wa amru bil ma'ruf sadaqah wa nahyi 'anil munkar sadaqah wa yujzi'u min dalika rak'atan yarka'uhuma minad duha. Maka di hadis ini keutamaan salat duha menyinggung hadis tadi, bahwa setiap 360 dari anggota mafsal persendian manusia itu butuh sedekah. Maka takbir termasuk sedekah, tahmid termasuk sedekah, tahlil termasuk sedekah, beramar ma'ruf nahi munkar termasuk sedekah. Maka itu semua, kata Nabi, wa yujzi'u min dalika rak'atan yarka'uhuma minad duha. Cukup dengan salat 2 rakaat sunnah dari salat duha. 360 yang diperintahkan tadi untuk melaksanakan sedekah cukup dengannya. Ini keutamaan salat duha. Maka para saudara-saudara yang hadir di sini, janganlah meninggalkan salat duha. Dan salat duha jika terlupakan karena sibuk bekerja, sibuk mengajar, sibuk murojaah, kadang-kadang lupa, maka bisa digantikan di qadha di waktu yang lain. Masuk kepada keumuman qadha dari nafilat. Mana pendalilan keutamaan salat duha juga dan bagaimana caranya? Dan salat duha mempunyai waktu khusus, yusamma duha yarji ila waktu duha. Kapan waktu duha? Apakah ba'dal fajr mubasyaratan? La. Waktu duha adalah waktu yang khusus di mana matahari sudah terbit, terlihat, dan terus naik sampai ke sepenggalahan ataupun sepanjang tombak yang ditancapkan di zaman Nabi. Maka mungkin wallahu a'lam jam 7:30, maka ini mulai waktu duha misalnya. Namun apakah waktu itu boleh sholat duha? Jawabnya na'am. Namun kembali soal yang lain, kapan waktu terbaik untuk sholat duha? Ada soal akhir. Kapan waktu terbaik sholat duha? Dari matahari sudah di atas penggalahan
kamar rumah minal ard, abadu minal ard karum. Fi hadzal waqt samawanus yadkhul ad-duha. Suma ila mata, sampai kapan? Qabla zuhur, qabla zawal. Adzan zuhur ay ba'da zawal. Adzan zuhur setelah zawal. Misalnya setelah zawal jam 12:04. Maka sebelumnya ada waktu at-tahrim, waktu karihah lis shalah. Apa? Di saat matahari di atas kepala kita, qabla zawal. Hada aina waktul muharram, sebaiknya tidak sholat pada waktu itu. Idan lihaula alladhi arada an yusalliya duha yataharram minal waqt. Maka dia harus mempelajari waktu. Pertama, tidak seperti sholat fajar langsung, tetapi setelah naik matahari terlihat seperti satu tombak, satu lembing yang panjang 2,5 meter mungkin. Maka seperti itu masuk waktu duha. Sampai kapan? Sampai sebelum zawal adzan, dan usahakan sebelum waktul karohah. Karena waktul karohah telah datang nahi, dilarang sholat di waktu matahari di atas kepala kita sebelum waktu duhur. Berarti kalau duhur jam 12.30, setengah jam sebelumnya itu waktul karohah, di atas matahari di atas kita. Misalnya jam 11.45 atau 11.30, diusahakan sudah tidak sholat duha lagi. Berarti kalau begitu jam berapa? Mulai dari jam 7.30 sampai kepada jam misalnya 11 lebih baik. Maka itu waktu bersifat umum, waktu jawaz. Walakin dari waktu boleh, waktu yang umum tadi, ada waktu khusus yang lebih baik. Apa itu? Di penghujungnya. Namun belum masuk kepada waktu yang diharamkan, belum masuk kepada waktu zuhur habis, dan belum masuk kepada waktu karihah, waktu makruh yang dibenci, karena pada saat itu ibadahnya orang-orang penyembah matahari. Kapan? Di atas matahari, di atas kita. Jadi sebelumnya, jadi sebelum jam 11 lah misalnya ya. Jadi waktu duha kapan? Jam 7.30 dan sampai jam 11. Mana yang lebih baik? Jam 11-nya itu. Mana dalil? Di hadis Zaid bin Arqam bahwa dia melihat ra'a qauman yusalluna minad duha faqala ama laqad alimu anna salata fi ghairi hadhihi sa'ah afdal. Bahwa zahirnya Zaid bin Arqam yasufun nas, melihat manusia salat duha walakin fi ghairi waqtil afdal. Masalan jam 8, boleh sholat duha jam 8, setengah 9, boleh. Namun matahari pada saat itu masih lunak, belum kencang dan panas. Maka dikatakan oleh Zaid bin Arqam di saat dilihat oleh Zaid bin Arqam mereka sholat duha pada waktunya, namun tidak di saat waktu-waktu yang akhir, maka dikatakan inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul awabin hina tumridul fisal. Salat orang-orang yang kembali kepada Allah. Al-awabin bermakna at-tawabin, orang-orang yang bertobat, orang-orang yang kembali kepada Allah dari dosa-dosanya dan meminta ampunan dari Allah. Hina tumridul tarmudul fisal. Tarmadul fisal. Makna tarmadul fisal, makna al-fisal adalah unta-unta kecil, anak-anak unta, yang mana dia itu masih rentan dari panas matahari, merasa kepanasan, berbeda dengan unta yang besar. Hina tarmudu au tarmadul fisal, makna tarmadu qama wa yantaqilu min makani ila makani dhil, dari tempat yang panas kepada tempat yang teduh. Maknanya sebaik-baiknya waktu sholat duha adalah di saat unta-unta yang kecil yang tidak kuat panas ini beranjak karena merasakan panas mentari ke tempat yang lebih teduh, lebih rindang dan lainnya. Maka kalau begitu diukur dari apa? Dari kepanasan matahari. Maka kalau jam 7.30 boleh waktu duha, dan jam 11
juga boleh waktu duha. Mana yang lebih baik? Hina tarmadul fisal, di saat unta-unta kepanasan, kapan? Ya jam 11. Maka ini lebih baik. Sehingga kembali kepada kita. Jika misalnya saudara kita berjualan jam 11 itu justru kami di pasar, ya sudah, kapan waktu di rumahnya? Jangan sampai setelah zuhur. Ya kami di rumah jam 8 masih pergi ke pasarnya, belanja dan sebagainya, kemudian berdagang jam 9. Ya sudah, berarti mulai jam 8 tidak apa-apa sholat, karena nanti di pasar mungkin tidak bisa sholat, sibuk dengan jual beli. Maka di sini tergantung kepada orang tersebut. Namun jika dia di akhir dari waktu duha bisa, seperti tulabul ilm kita di sini, ataupun saya pribadi alhamdulillah sekarang mengajar sebelum duhur tidak ada dan sebagainya, maka bisa melaksanakan sholat duha jam 11, maka laksanakanlah sholat jam 11. Bagi yang mampu jam 8, jam 9 tidak apa-apa. Namun jika lebih mampu jam 11 itu lebih baik. Maka ini hadis dari Zaid ibnu Arqam. Dan juga di dalam hadis disebutkan wal kalimut thayyib, dan ucapan yang baik. Maka ketahuilah ya ibadah Allah, ucapan lisan kita, lisan ini memang tidak bertulang, berbahaya, penyebab kita ini masuk kepada dosa-dosa karena lisan. Kama jaa fi sahihain min aktsarin nas duhulan ilan nar khosatan an-nisa, ini ra'aitu aktsara ahlaha ay an-nar an-nisa. Mahya sabab takfurna la'na wa takfurna al-ashir. Kasratul la'nah wa la'nah min afatil lisan, dari lisan. Wa kadalika takfurna al-ashir qad rubama min al-lisan, kama masala Rasulullah SAW fi hadis Ibnu Abbas. Maka kufur kepada suaminya pun bisa dari lisan. Kama jaa fi riwayat Ibnu Abbas, ya'ti rajulun ila zaujatihi bil ma'ruf dahron, fayati yauman lam ya'ti bi syai' faqalat imra'ah anta ma fa'alta syai'un qad, anta ma ta'tini syai'an qad, nasiya minal ma'ruf kullu yawm dawam waqt alal ma'ruf walakin ta'akhkhar fil halil anta kada wa kada, walakin ta'akhkhar fi kada anta kada kada. Ana sudah 3 hari tidak makan demikian, maka kau ini adalah bakhil, kau ini tidak pernah memberikan kebaikan kepadaku. Hada huwa min lisan, kama sabata fi sahih Al-Bukhari an Ibnu Abbas atau fi sahihain an Ibnu Abbas, atakfurna ya Rasulullah. An-Nisa, apakah keluar dari agama? Tidak, tetapi kufrul asir. Diterangkan jika seorang laki-laki berbuat kebaikan terus-menerus, kemudian suatu hari dia diminta dan tidak mampu untuk membelikan, maka dikatakan kamu memang suami yang pelit, kamu tidak pernah memberikan kepadaku apa yang aku inginkan. Maka di sini kufrul asir dari lisan. Maka asal permasalahan lisan ini kaidah di dalam Islam. Pergunakan lisan dengan baik. Al-kalimut thayyib itu jika kita mampu untuk melaksanakan kebaikan dengan lisan. Idan al-lisan fil Islam yustahdam bi amrain. Awalan falyakul khairan wa thaniyan au an yaskuta. Diam atau berbicara kepada kebaikan. Itu perkara lisan ini yang Allah amanatkan kepada kita. Walisanau wa syafatain. Allah memberikan lisan dan 2 mulut. Maka lisan ini amanahnya dipergunakan ucapan yang baik kama dakwah, seperti dakwah kita sekarang. Bahkan dipuji oleh Allah, wa man ahsanu qaulan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan. Maka tidak ada dari ucapan-ucapan di dunia ini yang paling baik kecuali ucapan Al-Quran dan Sunnah seseorang yang berdakwah di jalan Allah. Maka di sini dituntut untuk berbicara. Maka para santri di sini
dilatih untuk berpidato, dilatih untuk mentasmi hadis, dilatih untuk mentasmi Al-Quran, dilatih menjadi imam. Apa? Mengeluarkan dari lisannya, tapi falyaqul khairan, dalam kebaikan. Dan jika tidak bisa untuk mengucapkan kebaikan, please, agar diam. Maka kapan pepatah Indonesia mengatakan diam adalah emas? In English, the silent is gold. Diam adalah emas. In Arabiknya, as-samt adz-dzahabi, bahwa diam adalah emas. Bahasa Minangnya apa? Abu Nasr, apa? Diam adalah emas. Siapa yang bisa? Gak ada pepatah diam adalah emas, misalnya. Makanya di sini cukup 3 bahasa tadi. Bahasa Arab, as-samt adz-dzahabi. Bahasa Indonesia, diam adalah emas. In English, the silent is gold. Maka diam itu emas kapan? Di saat jika dia berbicara memberikan keburukan kepada agamanya, kepada dirinya, diam itu lebih baik. Itulah, diam itu adalah emas. Namun jika dia disuruh dakwah, dia disuruh untuk mengaji, dia bertemu dengan saudaranya kemudian diam, padahal dituntut untuk memberikan salam atau paling sedikit apa kabar, tapi tidak basa-basi, bukan basa-basi, tapi benar-benar. Kemana anaknya kok nggak belajar? Sakit, doakan Allah yasfi. Kemana istrinya kok nggak ikut belajar? Kata istri kita sakit, didoakan. Bukan basa-basi tapi. Maka ucapan ini baik. Maka lebih baik daripada diam. Maka kembali kepada hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah. Berkata Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan